Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus segenap pengurus Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur dan jamaah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat hadir di sini dalam rangka untuk mengikuti kajian menjelang maghrib yang diadakan oleh Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur. Mudah-mudahan amal ibadah kita sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa sekarang adalah hari pertama di bulan suci Ramadan. Pada malam hari ini, pada sore hari ini, pada hari yang pertama ini, biasanya setiap muslim giat-giatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang insya Allah semua berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bulan suci Ramadan ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya kita bertanya, apakah ibadah yang telah kita laksanakan sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak semua ibadah yang kita laksanakan itu mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat surat yang ke-51 dan ayat yang ke-56 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Kitab Ihya Ulumuddin memberi jalan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus niat.
Marilah pada malam hari ini semua ibadah yang kita laksanakan hanya kita niati lillahi ta'ala, niat untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis Sahih Bukhari di situ disebutkan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amal perbuatan kita itu tergantung daripada niatnya. Apapun yang kita kerjakan itu tergantung daripada niatnya. Apalagi mungkin sekarang ini sudah awal bulan Ramadan, mumpung kita ini masih pertama, apakah puasa yang kita laksanakan pada hari ini sudah kita niati bersama? Mengapa? Karena di dalam hadis sahih yang berbunyi man lam yujbi siyamu qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang berpuasa tetapi belum niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Sehingga dalam arti bahwa kalau kita ini, puasa kita ini tidak niat, maka puasa kita ini hanya sekedar puasa saja. Dia hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi kita tidak mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, tetapi di dalam para alim ulama bersepakat agar kita ini tidak lupa niat, maka para ulama memberi jalan bahwa setelah taraweh biasanya kita itu niat puasa Ramadan. Tetapi para ulama memberi jalan bahwa agar puasa kita tidak sampai lupa niat, maka bisa niat itu di dalam 1 bulan di awal puasa bulan Ramadan. Jadi kita niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Jadi kita niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Sehingga kita kalau misalnya lupa pada malam itu untuk niat di puasa hari berikutnya, maka sudah termasuk niat. Jadi kita sudah termasuk niat, sehingga kita tetap mendapat pahala puasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada sebagian ulama juga berpendapat, tetapi kalau kita ini misalnya suatu saat di tengah perjalanan, misalnya kita dapat 10 hari atau 15 hari, kita ini terus mokel tidak puasa, maka untuk hari berikutnya harus kita niat diulang. Jadi kita niat puasa lagi selama 1 bulan penuh. Hadis sekalian yang berbahagia, bahwa yang nomor 2, agar ibadah kita ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menurut Imam Al-Ghazali, yang nomor 2 itu harus ada ilmu. Harus ada ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Di samping itu, apa saja yang kita kerjakan, apalagi ibadah, maka kita harus punya ilmunya. Mau kita misalnya melaksanakan puasa, kita harus tahu syarat rukunnya puasa. Kita melaksanakan sholat, maka kita harus tahu syarat rukunnya sholat. Jadi ilmu itu sangat-sangat penting sekali. Karena ilmu itu sangat-sangat penting sekali, maka kita itu bagaimanapun juga
kondisi apapun kita wajib untuk mencari ilmu. Karena ada seorang ulama besar dari Damaskus yang bernama Syekh Hisam Al-Burhani. Mereka mengatakan bahwa di Damaskus itu ada makam waliullah, makam yang sangat besar sekali. Pada suatu saat ada seorang ibu mendatangi makam tersebut dan mencari penjaga kuburnya, mencari penggali kuburnya, bahwa anaknya meninggal dunia. Setelah melapor kepada penjaga kuburnya, bahwa langsung mereka pulang, penjaga kubur menggali kubur. Setelah itu, tidak lama kemudian, mayit yang diantar oleh ibu, keluarga dan tetangganya datang ke makam, langsung dimakamkan oleh penggali kubur. Setelah di dalam kubur, maka di dalam kubur, penggali kubur itu sangat heran sekali bahwa di dalam kubur itu ada cahaya yang sangat terang sekali. Di situ ada taman-taman yang sangat indah sekali. Di situ ada pemandangan-pemandangan yang sangat indah sekali di dalam kubur itu. Setelah itu, karena saking indahnya, saking herannya penggali kubur itu, sampai pingsan. Setelah pingsan, terus siuman, mereka ke atas mencari ibunya, ternyata ibunya sudah pulang. Suatu hari lagi, beberapa bulan, ibu itu tadi datang lagi mencari penggali kubur. Mencari penggali kubur, mengatakan bahwa anaknya yang satu meninggal lagi. Akhirnya oleh penggali kubur digalikan kubur lagi, dan sesaat lagi maka ibunya dan keluarganya dan tetangganya datang membawa mayat tersebut. Setelah mayat dimakamkan di dalam kubur, seperti apa yang telah dimakamkan di anak yang pertama tadi, bahwa di dalam kubur itu sangat indah sekali taman-tamannya, dan sangat terang sekali lampunya, dan lain sebagainya, sehingga tetap penggali kubur itu heran, mengapa anaknya ibu itu yang pertama juga seperti itu, yang kedua juga seperti itu. Akhirnya setelah dimakamkan, karena mereka tidak sampai pingsan, langsung naik menemui ibunya. Ibu, ini anaknya ibu yang pertama dan yang kedua, ini punya amalan apa? Kok di dalam kuburnya ini sangat indah sekali. Ada tanaman-tanaman yang sangat indah sekali. Ada lampu-lampu yang sangat terang sekali. Amalan apa yang dilaksanakan oleh putranya ibu? Ibu mengatakan bahwa anak saya yang pertama itu adalah anak saya yang suka mencari ilmu. Anak saya yang suka membaca buku. Anak saya itu mencari ilmu dari pondok ke pondok, dari kiai ke kiai, dari ustadz ke ustadz, dan pokoknya tidak ada henti-hentinya untuk mencari ilmu. Terus yang nomor dua itu anak saya adalah pekerja keras, di mana hasilnya itu digunakan untuk membiayai adiknya untuk mencari ilmu. Sehingga itulah manfaat dari mencari ilmu dan membiayai adiknya yang mencari ilmu, sehingga mereka ditempatkan di tempat yang tidak seperti biasanya. Mereka di alam kubur saja sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah Bapak Ibu sekalian, jangan eman-eman membiayai anak untuk mencari ilmu, untuk menyekolahkan anak. Karena kalau kita ini sampai eman-eman, maka sayang, karena di samping anaknya itu nantinya juga menyengsarakan, dan juga kita tidak mendapat pahala dari anaknya yang mencari ilmu. Untuk itu, kalau kita membiayai anak, jangan diundat-undat. Kadang-kadang
orang tua itu setelah membiayai anak-anaknya, setelah SD, SMP, SMA, kuliah, terus dapat pekerjaan anak. Kadang-kadang orang tua itu kon saiki wis enak gak jowo karo wong tua, padahal kon biyen sing nyekolahno mulai SD, SMP, SMA, kuliah aku. Lah itu kalau bisa kita itu jangan sampai begitu. Kita itu harus ikhlas di dalam membiayai anak agar kita ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekalian yang berbahagia, yang nomor 3, agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 3 yaitu ikhlas. Yaitu ikhlas. Jadi apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita laksanakan, maka kita harus kita laksanakan dengan ikhlas. Mengapa? Karena kalau kita laksanakan dengan ikhlas, maka rasanya tidak ada beban sama sekali di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Mungkin biasanya kita tidak biasa melaksanakan sholat sunat. Kalau kita laksanakan dengan ikhlas, insya Allah kita ini melaksanakan dengan sangat ringan. Hadis sekalian yang berbahagia, yang nomor 4 adalah istiqomah. Istiqomah ini juga sangat penting. Jangan sampai kita ini melaksanakan ibadah, kadang-kadang kita ini sekarang melaksanakan, besok tidak melaksanakan lagi. Itu pahalanya lain daripada dengan kalau kita ini melaksanakan dengan istiqomah. Makanya katanya para ulama, kita ini karena kita ini hidup di alam yang seperti ini, maka kita ini agar hidup kita ini bahagia, kita ini harus punya amalan, baik itu sedikit. Mungkin kita setiap hari membaca Fatihah yang rutin, misalnya 7 kali atau berapa, atau kita ini istighfar, atau kita ini zikir dan lain sebagainya, harus rutin, harus mempunyai amalan rutin. Karena saya ini punya teman kontraktor di Surabaya. Saya tanya, sampean itu loh, Bapak, garapan sampean itu kok banyak terus, nggak pernah sepi-sepi. Katanya teman saya, iya Pak Imam, awak dhewe iki swasta. Jadi awak dhewe iki ya kudu istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan. Jadi saya ini punya amalan-amalan yang istiqomah agar pekerjaan yang kita laksanakan ini tidak pernah berhenti. Ada saja yang didapat. Jadi setelah berhenti dari pekerjaan ini ada lagi, seperti dari ini ada lagi. Jadi seperti itu. Jadi makanya istiqomah ini sangat-sangat penting sekali. Hadis sekalian yang berbahagia, kalau kita ini melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, mungkin kemarin itu kita itu masih bertanya-tanya, kapan kita mulai melaksanakan ibadah bulan Ramadan? Karena ada yang melaksanakan kemarin itu bertanya-tanya, ada yang melaksanakan hari ini, mungkin ada yang melaksanakan besok, karena setiap ulama itu punya dasar sendiri-sendiri. Ada yang punya dasar cukup dengan hilal, ada yang punya dasar harus dengan hilal dan ru'yah. Karena di dalam hadis Sahih Muslim nomor hadis 1046 yang berbunyi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi Rasulullah itu memulai puasa dengan melihat bulan dan berbuka atau untuk menentukan hari raya juga melihat bulan. Jadi ini hadis Sahih Muslim nomor hadis 1046. Hadis sekalian yang berbahagia,
Di dalam hadis Sahih Bukhari nomor hadis 1809, Rasulullah ini berkata bahwa saya ini tidak pernah berhenti untuk tadarus Al-Quran. Jadi Rasulullah selama bulan suci Ramadan itu tidak pernah berhenti untuk bertadarus Al-Quran. Untuk itu marilah kita laksanakan bersama. Mungkin ada yang tidak bisa membaca Al-Quran, ya kita mulai belajar. Kalau yang sudah bisa membaca Al-Quran, maka kita usahakan minimal mungkin punya target. Mungkin saya pada malam, mungkin puasa ini saya harus khatam dua kali. Mungkin mempunyai ada yang niat saya harus khatam 3 kali atau 1 kali. Kalau 1 kali berarti kalau misalnya ini puasa ini 30 hari, maka kita ini setiap hari harus selesai 1 juz, sehingga kita ini di dalam 1 bulan kita ini bisa khatam Al-Quran. Hadis kalian yang berbahagia, di dalam hadis yang lain bahwa yang berbunyi al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Jadi surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama yaitu ta'lil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Jadi mumpung ini bulan suci Ramadan, marilah kita usahakan, sekali lagi kita usahakan untuk membaca Al-Quran. Karena surga rindu kepada yang pertama yaitu orang yang membaca Al-Quran. Yang nomor 2 yaitu wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lesannya. Orang yang bisa menjaga lesannya. Jadi sekarang ini kadang-kadang kita ini lesan bisa menjaga, tetapi tangan yang tidak bisa menjaga. Karena mungkin sekarang ini di media-media sosial ini yang berjalan itu tangannya, bukan nulis di media sosial semaunya sendiri. Mungkin kadang-kadang kita ini tidak tahu apa-apa, akhirnya menjelekkan sana, menjelekkan sini, dan lain sebagainya. Wong sekarang saja kadang-kadang orang itu senang kepada si A, seorang ustadz, seorang kiai itu dibully terus, dijelek-jelekkan terus. Siapa itu contohnya? Ya Gus Miftah, Gus Iqbal. Karena cintanya kepada Pak Jokowi sehingga seorang ulama, seorang ustadz dibully terus sama YouTuber, sama di media-media sosial. Mengapa? Karena mereka mungkin ada perbedaan. Di satu sisi mereka mencari uang supaya followernya banyak, di satu sisi mereka mengamalkan ilmunya. Jadi itu tadi. Jadi kalau kita ini harus bisa menjaga mulut kita, karena di dalam hadis Sahih Bukhari nomor hadis 6035 di situ disebutkan sebaik-baik orang adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik orang adalah sebaik-baik akhlaknya. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata dengan baik, maka diamlah. Kalau kita tidak bisa berkata dengan baik, maka diamlah. Itulah hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi kadang-kadang kita ini tidak tahu menahu, tapi kita itu ikut-ikut bicara.
Padahal hadis ini mengatakan bahwa kalau kita tidak tahu, maka kita harus diam saja supaya kita ini tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekalian yang berbahagia, yang nomor 3 yaitu wahafidil lisan. Yang nomor 2. Yang nomor 3 yaitu wamut imil jian. Wamut imil jian yaitu orang yang senang memberi makan kepada fakir miskin. Nah ini sekarang kadang-kadang kita ini sangat bangga sekali, di mana kita ini khususnya umat Islam di hari-hari di zaman seperti ini, orang senang memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya, Jum'ah berkah itu di mana-mana ada. Jadi kadang-kadang ada orang keliling membawa bungkusan-bungkusan untuk memberi orang-orang yang naik beca, tukang beca, kadang-kadang memberi orang penjaga makam, kadang-kadang dikasihkan di masjid kepada orang yang membersihkan masjid dan lain sebagainya. Jadi yang nomor 3 yaitu wamut imil jian. Jadi yang dirindukan oleh surga dari 4 golongan tadi, yang terakhir yaitu wasoimina fi sahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang puasa di bulan Ramadan ini orang yang dirindukan oleh surga. Untuk itu marilah kita ini bagaimanapun kondisi kita, kalau kita ini masih kuat berpuasa, kita ini jangan sampai untuk meninggalkan puasa Ramadan. Karena pada bulan puasa ini, bahwa kalau kita ini melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka surga merindukan kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, di hadis yang lain, di hadis Sahih Sunan Abu Dawud, nomor hadis 1427, Rasulullah ini setiap bulan Ramadan, setiap melaksanakan terawih, di pertengahan terawih itu melaksanakan doa kunut. Jadi dari kitab Sahih Sunan Abu Dawud nomor hadis 1427, Rasulullah Muhammad SAW mulai melaksanakan doa kunut di witir pada pertengahan bulan Ramadan. Jadi pada saat witir di pertengahan bulan Ramadan, Rasulullah sampai akhir Rasulullah melaksanakan doa kunut. Hadis sekalian yang berbahagia, di hadis yang lain di Sahih Muslim nomor hadis 1140, Rasulullah di akhir Ramadan itu selalu beriktikaf. Jadi Rasulullah beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi di hadis Sahih Muslim nomor hadis 1140 ini, Rasulullah beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis sekalian yang berbahagia, untuk itu marilah kita pada bulan puasa Ramadan ini jangan henti-hentinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kalau kita merasa bahwa dulu saya ini banyak dosa yang kita laksanakan sebelum Ramadan, maka kita ini marilah kita bertobat di bulan suci Ramadan. Marilah kita beristighfar di bulan suci Ramadan ini. Karena istighfar, melaksanakan istighfar itu manfaatnya
sangat besar sekali. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Hasan Al-Basri itu kedatangan tiga tamu. Yang pertama dia mengatakan bahwa tamu yang pertama mengatakan bahwa saya ini penghasilan satu-satunya adalah dari kebun. Sedangkan sekarang ini sudah beberapa tahun tidak ada hujan. Maka kebun saya ini kering, tidak ada penghasilan sama sekali. Terus kira-kira amalan apa yang bisa saya laksanakan agar kebun kita ini bisa menghasilkan lagi? Maka Syekh Hasan Al-Basri menjawab, maka agar kebun kamu itu menghasilkan lagi, maka kamu beristighfarlah yang banyak setiap hari. Maka beristighfarlah yang banyak setiap hari. Yang tamu yang nomor dua menyatakan bahwa saya ini sudah lama kawin, tetapi sampai sekarang belum punya anak. Kira-kira amalan apakah yang saya laksanakan agar saya ini segera mempunyai anak? Syekh Hasan Al-Basri mengatakan sama jawabannya, yaitu agar kamu cepat mempunyai anak, maka beristighfarlah yang banyak. Sama dengan jawaban orang yang nomor satu. Jawaban tamu yang nomor tiga bertanya, saya ini sudah lama sarjana, sudah lulus, tapi mencari pekerjaan susah terus. Jadi saya ini belum bekerja. Kira-kira amalan apakah yang akan saya laksanakan supaya saya ini segera mendapat pekerjaan? Syekh tadi menjawab bahwa agar kamu dapat segera memperoleh pekerjaan, maka beristighfarlah yang banyak. Hadirin sekalian yang berbahagia, ini yang terakhir, yaitu hadis riwayat Sunan Abu Dawud nomor hadis 558 dari sahabat Abu Umamah. Rasulullah bersabda, man kharaja min baitihi mutahharo ila sholati maktubah fajarahu kajarul haj. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk mengerjakan sholat fardu di masjid, maka pahalanya seperti pahala orang haji. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk mengerjakan sholat fardu di masjid, maka pahalanya seperti pahala orang haji. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini sudah maghrib.